ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani rahimani rahimakumullah jami'an talabatul ilmi, fa insyaallah taala pada malam hari ini, yaitu hari Rabu malam Kamis, kita mulai mengkaji kitab dengan judul Badlul Mal fi Talabil Ilmi. Badlul Mal fi Talabil Ilmi. Badl itu artinya mengorbankan atau mencurahkan harta. Al-mal itu harta. Fi Talabil Ilmi, di dalam mencari ilmu. Isi buku ini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang keutamaan ilmu. Pembahasan kedua berkaitan dengan harta dan keutamaan mengorbankan harta dalam rangka untuk mencari ilmu. Buku ini ditulis oleh Dr. Ahmad Ibn Fathi Al-Bukair, dan anak amati buku ini cukup gampang untuk dibaca, untuk kita ambil faedah karena banyak nukilan. Dan kenapa kita pilih buku ini tadi? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, ada poin-poin yang berkaitan dengan ilmu, keistimewaan ilmu. Sisi yang kedua, dikarenakan sebagian talabatul ilm, para penuntut ilmu ini, ada yang terkadang perhitungan atau bahasanya pelitan dalam mencurahkan atau mengorbankan hartanya untuk menuntut ilmu. Misal untuk membeli buku, membeli kitab, ya. Bahkan mungkin sebagian orang pun tidak mau beli pena mungkin, atau buku tulis, ya. Maka di buku ini kita akan mengambil faedah bagaimana mereka para ulama perjuangannya dalam mencari ilmu dengan mengorbankan sekian banyak harta. Dan kita lihat, bandingkan dengan kondisi kita di zaman sekarang ini, apakah sama dengan mereka ataukah tidak. Kita baca dari buku ini, disebutkan langsung masuk pada halaman 14. Inti dari buku ini, al-ilmu yahdi ilal iman. Ilmu itu yahdi, membimbing, menunjukkan kepada keimanan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, waliya'lamal ladzina utul ilm annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum, supaya orang-orang yang diberi ilmu tersebut mengetahui bahwasannya hal tersebut adalah kebenaran yang datang dari Rabb-Mu. Fayu'minu bihi, sehingga mereka beriman. Fatukhbita lahu qulubuhum, lalu hati mereka menjadi tunduk,
menjadi khusyuk. Tukhbit itu maknanya tunduk, khusyuk. Sisi pendalilan kata Ibnu Taimiyah, ayat ini adalah dalil ala annal ilma yadullu alal iman, bahwasanya ilmu menunjukkan kepada keimanan. Pada lafaz ayat waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbih fayu'minu bihi, supaya orang-orang yang berilmu tadi tahu kalau Al-Quran, wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'minu bihi, sehingga mereka pun beriman dengan Al-Quran. Siapa yang beriman ini tadi? Adalah orang-orang yang utul ilm, diberikan ilmu. Tatkala orang-orang yang diberikan ilmu tahu itu kebenaran, mereka beriman. Kata Ibnu Taimiyah, ayat ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu menunjukkan kepada iman. Laisa anna ahlal ilmi irtafa'u an darajatil iman kama tawahamuhu ta'ifatun minal mutakallimah. Bukan semata-mata ahlul ilmi itu tinggi dari derajat keimanan sebagaimana yang difahami, dikira oleh orang-orang ahlul kalam, bukan. Bal ma'ahumul ilm, bahkan bersama mereka ahlul ilmi ada ilmu wal iman, punya ilmu dan iman. Jadi ahlul ilmi tadi bukan semata-mata derajat yang tinggi yang mereka dapatkan, tapi yang ada pada mereka berupa ilmu dan iman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, mantep, kokoh dalam keilmuan, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman, yu'minuna bima unzila ilaika, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad. Antum perhatikan di sini, siapa yang beriman di sini? Ar-rasikhuna fil ilmi, ya pada wal mu'minun, mereka beriman dengan apa? Apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Wa qala ta'ala, wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Berkata orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan, mereka mengatakan laqad labistum fi kitabillah, kalian sudah melihat, mencermati, ya, sudah menempati apa yang ada dalam Al-Quran pada kitabullah ila yaumil ba'si, sampai hari kebangkitan. Wa ala hadza fa qauluhu ta'ala, maka atas dasar ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang kokoh, rasikh dalam keilmuannya, mereka akan mengatakan kami beriman dengan Al-Quran tersebut, semuanya datang dari Rabb kami. Nadhiru hadhil ayat, dan yang semisal dengan ayat ini, fa innahu akhbarahuna, maka sesungguhnya Allah mengabarkan di sini, annal ladzina utul ilma ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbih, bahwasanya orang-orang yang diberi ilmu, mereka tahu kebenaran itu, Al-Quran itu adalah hak yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbara hunaka annahum yaqulun fil mutasyabih, dan Allah memberitakan juga bahwasanya di sana orang-orang yang berilmu, mereka akan mengatakan tentang ayat-ayat mutasyabih, amanna bihi kullum min 'indi rabbina wakilal mawdi'ain mawdi'u raibin wa syubhatin li ghairihim. Dan dua konteks ini tadi adalah tempat keraguan dan syubhat selain ahlul ilmi. Ayat-ayat yang mutasyabihat.
Itu tempatnya syubhat, keraguan bagi selain ahlul ilmi. Adapun ahlul ilmi apa? Itu tidak ada keraguan pada mereka. Mereka beriman. Intinya yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu itu mengantarkan kepada keimanan. Tidak mungkin seseorang bisa muncul iman yang sempurna, iman yang kuat kalau tanpa ilmu. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab di awal-awal kitab Al-Usul As-Salasah, antum lihat di situ, beliau menyebutkan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Al-ula," apa katanya? Al-ilmu. Yang kedua, al-amalu bi. Yang ketiga, kemudian al-ilmu, al-amal, kemudian yang ketiga ad-da'wah, yang keempat as-sabru 'alal adzafi. Dalilnya apa? Kemudian beliau berdalil dengan ayat wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apakah pada ayat illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, disebutkan ilmu? Disebutkan tak nasin? Tidak disebutkan. Langsung disitu disebutkan illal ladzina amanu, tanpa disebutkan ilmu. Kenapa? Li'anal ilm dakhilun dukhulan awwaliyan fil iman, masuk pertama kali pada lafaz iman. Kenapa? Tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan imanun kamil kalau tanpa didasari ilmu sebelumnya. Ya pada? Mau contoh? Ini mana ibun? Masak? Bakar sate? Dapur? Ini contoh gambaran. Firhan, antum tahu pempek? Nah, pempek itu enak tidak menurut antum? Yakin antum? Yakin. Apa yang mendasari antum pempek itu enak? Kalau seandainya pempek itu harganya 4.000, pempek 4.000, karena beda tingkatan pempek, ada yang harga 32.000, beda lagi rezeki ya. Ini pempek 4.000 ya. Yakin enak? Lemak, kata Firhan. Apa yang mendasari antum yakin makan pempek itu tadi? Ketika disodori langsung antum makan? Karena sudah punya ilmu tentang pempek. Ya pada? Sudah punya ilmu tentang pempek, antum tahu. Ada makanan ya, yang mungkin antum belum pernah tahu ilmunya ya. Antum disodori pempek ini tadi, mungkin kalau antum makan pempek itu 10 biji sanggup antum, Firhan? Yang harga 4.000 sanggup. Tapi kalau harga 32.000 cuman 3 ikop ya cukup. Sanggup di 10 pempek. Kalau yang harga 4.000, kata Firhan, harga 3.000. Ada di Yaman itu namanya halawah. Halawah. Ustaz Abu Jarir tahu kan halawah yang biasa dijual-jualan itu ya. Nah, antum kalau makan pempek itu bulat-bulat gini 10 ikok, lu tuh luar biasa, kurang kadang ya. Nah, kalau halawah ini tadi antum makan 10 ikok, enek. Jangankan 10, bulat-bulat kayak ini, manis rasanya. Kemarin itu ada pas anak perjalanan balik dari Muntilan itu. Jadi mampir di pinggir jalan, ada mat, ada kacang dilumuri, ternyata isinya tuh anak kira peyek kacang. Ada kan peyek kacang kecil-kecil bulat itu kan. Nah, ilmu yang ada pada anak waktu itu, yang ilmu yang ada itu peyek kacang baru nih. Kalau peyek kacang anak tahu rasanya, ya enak lah ya, itu deh peyek kacang manis itu ya, yang bulat-bulat kalau makan anak-anak SD kan, tau Firhan ya? Nasi tahu enggak? Tahu ya? Nah, anak kira itu
belilah 2 pak. Entah kemarin anak kasihkan ke antum kalau salah. Pas ya di mobil, pokoknya pas ada Firan ke rumah itu, bawalah Firan, dia bilang. Itu enggak temakan anak. Ternyata bukan peyek kacang. Kacang di lumuri tenguli. Tahu tenguli apa namanya? Tahu tenguli? Gula merah. Gula merah, Bi. Itu makanan orang muntilan. Ya Allah, itu baru ketipu juga sebelum beli makanan. Antum kebayang kan? Gula merah itu antum makan dengan kacang, Pak. Kacang tanah itu. Rasanya macam mana lah? Enek. Nah, kalau anak tahu ini tadi gula merah, enggak anak beli. Ya enggak? Karena ilmu yang ada pada anak itu peyek. Seperti itulah keimanan tadi. Iman itu akan muncul, yakin, kalau punya ilmu dulu. Antum berani, contoh misalkan antum berani untuk mengorbankan jiwanya antum dan raga serta hartanya antum untuk misalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad syar'i ya, bukan jihad yang ilegal atau yang swasta, jihad yang resmi. Jihad resmi itu Rasul menyebutkan wal imamu junnatun yuqatalu min waraihim. Imam itu adalah tameng, berperang itu di belakang penguasa. Maksudnya bersama penguasa, dia yang mimpin, resmi. Nah, orang berani zaman dulu para sahabat mengorbankan harta mereka, kuda, harta, bahkan jiwanya mereka. Bahkan sebagian mereka itu ada yang baru nikah. Antum pernah dengar kisahnya? Pengantin baru, ya, dia diajak sama Rasul berjihad, baru baru kelar, belum sempat mandi janabah, ya enggak? Belum sempat mandi janabah, dia tewas di medan tempur. Ketika itu ada air keluar di basah-basah di liang lahat. Rasul menyebutkan dia dimandikan oleh malaikat. Ada lagi yang baru pengantin baru juga diajak jihad ketika itu. Ya, kemudian dia pulang, dia dapati istrinya di luar rumah, dia masuk ke rumah, ternyata dalam rumah ada ular. Duel dia sama ular tersebut. Akhirnya ular tersebut mati, dia pun mati. Ini berani ninggalkan istri lagi pengantin baru. Karena apa? Karena punya ilmu tentang jihad, keutamaan jihad. Sehingga muncul keimanan. Nah, di sini orang yang punya ilmu akan besar keimanan dia. Siap dia mengorbankan waktu, mengorbankan harta untuk ilmu, untuk iman. Semuanya akan didasari ilmu. Contoh gambaran misalkan, orang siap kerja di Freeport, PT Freeport. Di mana itu nasi? Papua. Bertetanggaan dengan OPM. Antum bisa bayangkan? Orang siap kerja di situ karena sudah tahu ilmu berapa gaji di sana. Ya benar. Lihat, ada sebagian orang yang kerja di Sumsel ini tadi, di dalam hutan, perkebunan sawit, ya. Ada yang kerja di pertambangan, daerah batu bara, Muara Enim, Tanjung Enim, atau yang mungkin di Medco, yang segala macam ini tadi, yang di wilayah-wilayah pedalaman. Mereka siap di situ karena mereka punya ilmu berapa gaji yang akan diberikan oleh perusahaan. Nah, disinilah harus butuhnya ilmu. Antum akan besar keimanan antum dalam agama Islam ini tadi kalau antum punya ilmu. Apapun yang antum miliki siap untuk dikorbankan kalau seseorang punya ilmu. Tapi kalau seseorang tidak punya ilmu, maka tidak akan dia mau mengorbankannya. Contoh Idul Adha ini tadi, yang berkorban itu rata-rata orang yang apa? Punya ilmu tentang syariat berkorban, dan dia yakin tidak miskin gara-gara berkorban. Ya benar. Orang yang malas berkorban, duitnya ada, bukan dikarenakan tidak mampu, tapi dikarenakan tidak punya ilmu tentang korban. Itu sebabnya tadi.
Sehingga ilmu tadi segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk beriman. Kemudian al-ilmu yahdi ilal haq. Ilmu itu membimbing kepada kebenaran. Qala Allah Ta'ala wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbik huwal haq. Orang-orang yang diberi ilmu yara, memandang, menganggap alladzi unzila ilaika, sesuatu yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, mir rabbik, adalah berasal dari Rabbmu, huwal haq, adalah kebenaran. Antum lihat di sini, orang yang diberi ilmu dia akan menganggap, meyakini apa yang turun dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Wa yahdi ila siratil azizil hamid, dan mengantarkan kepada siratil azizil hamid, kepada jalannya al-aziz al-hamid, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini sisi pendalilannya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faman utiyal ilma, siapa yang diberi ilmu, ra'a annama unzila ilaihi mir rabbihi wal haq, dia akan meyakini bahwasannya apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya adalah kebenaran. Wa amma man kana indahu ma yadhunnuhu ilman wa huwa jahlun, adapun orang yang di sisinya dia mengira itu adalah ilmu padahal itu adalah kebodohan, fadzalika yaral amra ala khilafi ma huwa alaihi, maka pasti dia akan memandang suatu perkara tadi berbeda dengan kenyataannya. Kata Ibnu Taimiyah, orang kalau diberi ilmu maka dia akan menganggap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW adalah kebenaran. Contoh, antum yakin Al-Quran adalah hak? Apa yang mendasari antum Al-Quran adalah hak? Karena antum punya ilmu tentang Al-Quran, ya benar? Orang yang nggak punya ilmu, yang sok berilmu, pasti dia akan menganggap apa? Menganggap kebenaran itu adalah sebaliknya. Mithlu man zagha fa azaghallahu qalbahu, seperti orang yang menyimpang lalu Allah simpangkan hatinya. Wa kana fi qalbihi marad, di hati dia ada penyakit, fazadahullahu maradah, Allah tambahkan penyakit bagi dia. Wa mimman yuqallibullahu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan dia termasuk orang yang Allah balikkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman pertama kalinya. Wa minas sum al-bukm al-umi alladzina la yarji'una ila ma kanu alaihi minal huda, dan juga orang tersebut termasuk bagian dari orang yang asum. Sum apa? Sum itu peka. Tahu peka? Tahu Taufik peka? Apa? Peka. Nasin tahu peka? Tuli ya. Tuli. Nah. Al-bukm apa itu? Bisu. Al-um buta. Termasuk orang yang apa? Tuli, bisu, buta. Yaitu orang-orang yang tidak mau kembali kepada apa yang dulu mereka berada di atasnya berupa hidayah. Awalam yakunu yaqiluna bihalin, ataukah mereka tidak mau berpikir sama sekali? Wa qala ta'ala ala lisani Ibrahim alaihissalam, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyan. Lihat kata Ibrahim, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku suatu ilmu yang tidak engkau miliki, yang tidak datang kepada engkau. Ikuti aku, niscaya aku akan membimbing engkau kepada jalan yang lurus. Lihat Ibrahim mengatakan apa? Aku punya ilmu.
Aku bisa membimbing engkau kepada jalan yang lurus. Sehingga ya ikhwan, ilmu ini penting. Ilmulah yang akan membimbing seseorang dapat hidayah. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz tolong mudah-mudahan anak dapat hidayah, antum harus menuntut ilmu. Kalau ingin dapat hidayah, harus melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi dan mengantarkan kepada al-haq. Ilmu tadi membimbing kepada al-haq. Tidak mungkin seseorang bisa mencapai kepada al-haq kalau dia tidak punya ilmu. Belajar dulu. Dengan belajar antum akan sampai kepada al-haq. Kalau tidak belajar, tidak mungkin bisa sampai kepada al-haq. Difahami baik-baik antum. Kalau antum ingin sampai kepada al-haq, maka antum harus belajar dulu. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, yaqulu Ibrahim mengatakan, Nabi Ibrahim, fa in kuntu min sulbika wa tara anni asgharu minka. Pak, meskipun aku ini ya Pak, aku ini berasal dari sulbimu. Meskipun aku ini engkau pandang lebih muda dibandingkan kamu, li anni waladuka, dikarenakan aku anakmu, fa'lam anni qad ittala'tu minal ilmi minallah ma lam ta'lamhu anta wala tala'ta alaihi wala ja'aka ba'du. Ketahuilah Pak, sesungguhnya aku telah memiliki ilmu yang berasal dari Allah, sesuatu yang tidak engkau ketahui dan tidak engkau miliki, tidak pula datang kepada engkau. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyan, ay tariqan mustaqiman muwassilan ila nailil matlub wan najah minal marhub. Ikutilah aku Pak, aku akan membimbing engkau kepada jalan yang lurus, itu jalan yang mustaqim yang bisa menyampaikan kepada tujuan yang ingin dia raih dan keselamatan dari apa yang dikhawatirkan atau ditakutkan. Lihat Ibrahim mengatakan apa? Qad ja'ani minal ilmi, telah sampai kepadaku berupa ilmu. Dengan ilmu apa Ibrahim? Ahdika siratan mustaqiman. Ibrahim mengatakan apa? Aku bisa membimbing engkau kepada jalan yang lurus. Itu dengan ilmu. Kalau enggak mungkin bisa tahu. Ya. Dan itu secara waqi'ul hal, kenyataan yang benar. Orang yang enggak punya ilmu, antum coba orang yang enggak punya ilmu, bisakah dia bangun suatu bangunan nukang? Enggak bisa. Suruh masak, kacau rasanya dan yang lainnya, tidak mungkin bisa sampai kepada kebenaran kalau tanpa ilmu. Kalau urusan duniawi, ya perkara duniawi, seseorang tidak didasari ilmu bisa rusak urusannya tadi, maka urusan akhirat juga sama seperti itu, akan hancur dan akan rusak kalau tidak didasari dengan ilmu. Kemudian al-ilmu yarfa'ud darajat, ilmu itu mengangkat derajat. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Ada orang kafir, ada orang mukmin, ada orang yang berilmu. Nah, orang mukmin itu lebih tinggi dibandingkan orang kafir derajatnya. Orang kafir itu rendah kedudukannya. Nah, orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang mukmin biasa saja. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, khassa subhanahu raf'ahu bil aqdar wad darajat alladzina utul ilma wal iman wa humul ladzina istashhada bihim fi qawlihi ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan terangkatnya kedudukan dan derajat orang-orang yang diberi ilmu dan diberi keimanan. Mereka adalah orang-orang yang diberi, atau mereka adalah orang-orang yang diminta persaksian. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, dan juga malaikat ikut bersaksi serta ahlul ilmi juga ikut bersaksi bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang tegak dengan penuh keadilan. Wa akhbaru annahum humul ladzina yarawna ma unzila ila rasul huwal haq. Dan Allah mengabarkan bahwasanya mereka ahlul ilmi
adalah orang-orang yang memandang apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya adalah kebenaran. Biqaulihi ta'ala, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq. Orang-orang yang diberi ilmu, dia akan menganggap, meyakini bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad adalah kebenaran. Fadalla ala anna ta'allumal hujjah wal qiyam biha yarfa' darajat man yarfa'uha. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwasannya ta'allumul hujjah, mempelajari hujjah, wal qiyam biha, dan menjalankan, merealisasikan hujjah tersebut, yarfa' darajat, mengangkat derajat, man yarfa'uha, mengangkat derajat orang yang meninggikannya. Kalau antum meninggikan ilmu, meninggikan hujjah, maka Allah akan angkat derajat antum. Kalau antum menghinakan ilmu, maka Allah akan hinakan. Kama qala ta'ala, narfa'u darajatin man nasya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami angkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Qala Zaid ibnu Aslam, berkata Zaid bin Aslam, bil ilmi, dengan ilmu, maksudnya tafsir ayat ini, yaitu bil ilmi. Narfa'u darajati man nasya, yaitu bil ilmi. Kata Ibnu Taimiyah, faraf'ud darajat wal aqdar ala qadri muamalatil qulub bil ilmi wal iman. Lihat kata Ibnu Taimiyah, terangkatnya derajat dan kedudukan sesuai dengan kadar muamalahnya hati kita terhadap ilmu dan keimanan. Semakin besar muamalah antum terhadap ilmu, hari-hari antum dengan ilmu, hari-hari antum dengan keimanan, maka akan semakin tinggi derajat yang Allah akan berikan kepada antum. Semakin tidak besar perhatian terhadap ilmu, maka tidak tinggi pula kedudukan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Contoh enggak? Para ulama, seorang alim yang rasikh keilmuannya, betul-betul diangkat derajatnya, kedudukannya di muka bumi ini tadi, di hadapan seluruh umat manusia, baik awam, baik penguasa, baik di kalangan thalabatul ilm, betul-betul terangkat. Apa yang menyebabkan mereka terangkat? Contoh Syekh Ibnu Utsaimin, penguasa, tidak ada yang tidak kenal. Syekh Ibnu Baz, di Mekah ada masjid Syekh Abdul Aziz bin Baz. Antum masuk Jamiah Islamiyah, kalau tidak berubah ya, dulu ada dua masjid. Ada masjid Syekh Muhammad bin Ibrahim, ada masjid Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ada dua masjid Jamiah Islamiyah itu. Lihat perhatian para ulama, sampai para ulama mengangkat ya, derajatnya seperti itu dengan namanya. Apa yang menyebabkan terangkatnya derajat tadi? Dikarenakan hati mereka di dalam bermuamalah dengan ilmu dan bermuamalah dengan keimanan itu melebihi kita-kita ini tadi. Difahami? Semakin besar muamalah seseorang dengan ilmu dan dengan keimanan, maka semakin tinggi akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakam, kata Ibnu Taimiyah, fakam, berapa banyak mimman yakhtimul Quran fil yaum marratan aw marratain, berapa banyak orang yang sudah menghatamkan Al-Quran dalam sehari, bisa sekali atau dua kali. Wa akhar la yanamu lail, ada lagi yang tidak tidur malam hari. Wa akhar la yuftir, ada lagi yang lain tidak batal puasa, atau tidak pernah batal puasa gitu loh. Maksudnya puasa terus, la yuftir, tidak pernah batal puasanya, terus puasa terus. Wa ghairuhum aqall ibadatan minhum, ada yang lain lagi ibadahnya lebih sedikit. Wa arfa qadran, namun derajatnya lebih tinggi. Ya, derajatnya lebih tinggi. Fi qulubil ummah, di hati umat. Faham antum? Kata Ibnu Taimiyah, berapa banyak orang yang dia mampu menghatam Al-Quran berapa? Sehari, dua kali, tiga kali, empat kali. Dia qiyamul lail, bermalam-malam, enggak tidur. Dia puasa Senin, Kamis, puasa Daud, semuanya luar biasa. Sholat duha, sholat rawatib dijaga terus semua sama dia. Wa ghairuhum, kata Ibnu Taimiyah, ada lagi yang lain, orangnya apa?
wa arfa qadron, lebih tinggi derajatnya. Apa yang menyebabkan lebih tinggi? Qadron fi qulubil ummah, di hati umat. Kalau antum perhatikan, dia biasa saja ibadahnya, biasa saja, bukan orang yang luar biasa. Kadang qiyamul lail, enggak, dia biasa saja, tapi kok di hati umat dia lebih tinggi. Itu sebabnya apa? Karena ilmu yang ada pada mereka. Fahadha Kurz ibnu Wabarah wa Kahmus wa ibn Tariq yakhtimun al-Quran fi syar' 90 marrah. Antum lihat, Kurz, kata Ibnu Taimiyah, Kurz ibnu Wabarah wa Kahmus wa ibn Tariq, ini ahli ibadah ya ikhwan. Kata Ibnu Taimiyah, bisa menghatamkan Al-Quran dalam sebulan berapa? 90 marrah, 90 kali. Sehari 3 kali. Ya, sehari 3 kali. Makanya kalau antum baca sebagian biografi para ulama, ada yang dikenal ahli ibadah, ya, puasa, qawamun bil lail waswamun bin nahar, luar biasa ibadahnya. Disebutkan dengan di kalangan thalabatul ilm, kenal? Ya enggak? Tahu Ibnu Taimiyah? Luar biasa. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Kenal semua. Kenapa yang mengangkat derajat mereka? Ilmu. Seluruh para ulama yang dikenal itu semua terangkat derajatnya dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan ibadah yang ada pada mereka. Ibadah itu naf'uhu, ya, naf'uha itu terbatas pada mereka sendiri. Adapun ilmu itu kemanfaatnya akan muta'addi, nyampai kepada orang lain. Lihat kata Ibnu Taimiyah, wahalu Ibnul Musayyab, bandingkan dengan kondisi Ibnul Musayyab, wa Ibnu Sirin wal Hasan Basri wa qadim fil qulub, di hati umat yang mana yang lebih tinggi? Arfa, mereka lebih tinggi kata Ibnu Taimiyah. Tapi jangan antum kira Ibnu Musayyab itu biasa aja ibadahnya. Antum dari mana tahu ibadahnya biasa? Ya. Ibnu Sirin, ya enggak juga kayak gitu. Mereka ini juga yang ahli ibadah. Ini tadi ahli ibadah tapi enggak ahli ilmu. Ya enggak? Paham gambarannya? Jangan antum pikir, oh ini ahli ibadah, Ibnu Musayyab ini enggak ahli ibadah. Bukan. Ini Ibnu Musayyab ahli ibadah, Ibnu Sirin ahli ibadah, Al Hasan Al Basri ahli ibadah. Namun mereka punya nilai lebih, ibadah plus ilmu, sehingga mereka terangkat tadi dengan ilmu, bukan dengan ibadah yang ada pada mereka. Kalau mereka ini tadi, ya, sebagian para ulama yang ahli ibadah tidak terkenal sisi keilmuannya, itu kadang tidak terlalu terangkat. Difahami? Wallahu ta'ala ansab. Antum adzan dulu, setelah adzan nanti kita lanjut lagi. Yarfa manzilata ahlihi fid dunya. Ilmu itu mengangkat kedudukan pemiliknya di dunia. Ilmu syar'i itu mengangkat derajat seseorang di dunia. Kata penulis buku ini, innal ilma yarfa' sahibahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ilmu mengangkat pemiliknya di dunia dan di akhirat. Ma la yarfa'uhu al mulku wal mal. Sesuatu yang tidak bisa diangkat oleh kekuasaan dan harta. Jadi ilmu akan mengangkat pemilik ilmu tadi dengan derajat yang tidak bisa diangkat oleh kekuasaan dan harta. Fal ilmu yazidu syarif syarafan. Ilmu itu menambah orang yang mulia semakin mulia. Wa yarfa'ul abda al mamluk
hatta yujlisahu majalisal muluk. Bahkan ilmu tersebut bisa mengangkat budak sehingga dia diletakkan, didudukkan ke tempat duduknya para raja. Dulu Abu Yusuf Al-Qadhi, anak seorang janda, anak yatim. Imam Syafi'i, anak yatim. Mereka mendapatkan kedudukan-kedudukan yang melebihi para raja di masa tersebut. Apa sebabnya? Ilmu yang mereka pelajari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, qala ta'ala wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman suatu ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Daud dan Sulaiman mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan kami di atas seluruh hamba-hambanya yang mukminin. Lihat, Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah ilmu yang tidak bisa dicapai oleh para raja. Apa ilmunya Nabi Sulaiman? Di antaranya Nabi Sulaiman punya ilmu untuk berbicara dengan hewan, memahami hewan dan yang lainnya. Wa qala At-Tabari, berkata At-Tabari, yaitu Muhammad bin Jarir At-Tabari, yaqulu jalla thana'uhu. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa qala Dawud wa Sulaiman. Daud dan Sulaiman mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalana bima khassana bihi minal ilmi alladzi atanahu. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan kami dengan apa yang Allah khususkan kami dengannya. Berupa apa? Berupa ilmu yang dia Allah SWT berikan kepada kami. Duna sa'iri khalqihi min bani Adam. Tidak kepada seluruh makhluk dari kalangan Bani Adam. Fi zamanina hadza, di zaman kami, ala katsirin min ibadihil mu'minin. Pada kebanyakan umat manusia ya, dari yang beriman. Fi dahrina hadza, di masa kami ini tadi. Itu jelas ya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya Nabi Sulaiman dengan ilmu. Terlalu banyak ilmunya Nabi Sulaiman, bisa menaklukkan beliau berbicara, khitab, menaklukkan jin dan yang lainnya. Atau perhatikan kisah di antara bukti terangkatnya ilmu. Wajah Nafi' ibni Abdul Harith, datang riwayat dari Nafi' bin Abdul Harith, annahu laqiya Umar bi Usfan, bahwasanya dia pernah berjumpa dengan Umar bin Khattab di wilayah Usfan. Wa kana Umar yasta'milu ala Makkah. Dulu Umar mengangkat si Nafi untuk memerintah di wilayah Mekah. Ilmu ya ikhwan. Jadi yang antum pentingkan itu adalah ilmu. Yang mengangkat antum adalah ilmu, bukan, sekali lagi ana ingatkan, bukan ijazah, bukan syahadah. Tidak ada kasusnya orang itu terangkat derajatnya dengan ijazah, tapi terangkat derajatnya dengan ilmu. Kalau punya ijazah tidak punya ilmu, maaf, buntang kaleng juga banyak. Ya benar. Ini hidup kita di zaman sekarang dengan skill. Dengan skill, bukan dengan ijazah. Urusan dunia saja, orang kadang kalau cuma sekedar gelarnya sarjana S1, kalau tidak punya skill ditolak sama perusahaan, ditolak oleh orang kerja. Ya, kalau terima pekerjaan dibutuhkan skill. Begitu juga dalam ilmu agama ini tadi. Walaupun antum cuma gelarnya SD, pendidikan akademinya SD, tapi antum punya ilmu syar'i. Nih lihat, budak udah terbukti. Jadi tidak usah khawatir, wah nanti kalau tidak ada ijazah kamu mau jadi apa. Yang jadi masalah tuh tidak ada ijazah, ilmu tidak punya. Ya mana? Ijazah lah dak kate,
ilmu nol putul, sudah nol putul belum? Apa yang nak diambil? Nah ini tadi susah nak ngangkatnya. Kalau ada ijazah masih mending, masih lah baca, ditanya ijazah, ada ijazah, lulusan apa? Lulusan sarjana agama itu tadi lah, masih mending, ya enggak? Ini ijazah, lulusan apa? Kalau untuk punya ilmu ada ijazah, kati, terus tes Al-Quran, dites, ambil Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin tuh, sebutkan ujung hadis, aku melanjutkan pangkal, apa lagi? Ambil Syarah Ibnu Aqil, Sulfiki, ambil tuh Rawdatun Nadhir, tes, antum baca, ana yang jawab, ana yakin, kata pondok pesantren, nah sudahlah kalau gitu antum baik jadi pimpinan pondok pesantren biar kami yang ngajar, antum jadi pimpinan baik di sini, ya enggak? Yang jadi masalah itu tadi, ada ijazah, hafal Al-Quran, tidak, bisa bahasa Arab, tidak, wajar, baca ngaji, baca, ditolak itu tadi, ya enggak? Ditolak. Antum tahu Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi, ada gelar beliau? Tak ada gelar beliau. Tamat SD, kalau nggak salah apa beliau tamat SD apa enggak sekolah, bilang gitu. Ditanya, anak dengar rekaman itu ya. Beliau datang ke Mekah dari Ethiopia itu. Beliau butuh iqomah, izin tinggal, karena di Ethiopia waktu itu lagi semraut, ada pokoknya kekacauan apa penjajahan atau apa gitu zaman itu. Akhirnya beliau berangkat ke Mekah, Saudi Arabia. Beliau minta syafaat ke Syekh bin Baz agar dikasih rekomendasi izin tinggal buat iqomah. Ada istilahnya tuh wakil lah kan, wakil itu. Antum ada sekolah apa, taman apa? Nggak ada sekolah katanya. Cuman saya di kampung di Ethiopia ngajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cobalah antum ngadap ke Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, suruh ngadap ke sini. Dia ngomong, orang itu ngomong, ya Syekh, ada seorang talibul ilmi datang dari Ethiopia, pengen izin tinggal di Mekah, minta surat izin. Kata Syekh bin Baz, coba datangkan. Dites sama Syekh bin Baz. Ini orang tidak sekolah. Kata Syekh bin Baz, kulta, datangkan, kultum, kalian bilang talibul ilmi, wa ataitum bil ulama, kalian ngomong dia talibul ilmi, yang sekarang kalian datang itu seorang alim dari kalangan ulama. Sekolah ada sekolah, ya enggak? Abu Hurairah itu sekolahnya di kampusnya di mana? Kampusnya di Masjid Nabawi, tidak punya atap. Mending masjid antum ada atap, ada keramik, lantai pasir. Sehingga yang dibutuhkan utama itu ilmu. Terus gimana? Ijazah itu pelengkap. Kalau antum dapat gelar LC, MA, doktor, entah mungkin yang gelar-gelar Indonesia, itu pelengkap. Inti utama ilmu. Kalau tidak punya ilmu, sama baik. Jangan mentang-mentang sudah. Sebagian orang ini kadang yang dipikir sama dia gelar pendidikan. Enggak. Ya, buktikanlah berapa banyak orang terhinakan dengan gelar yang tinggi dan orang termuliakan dengan pendidikan yang rendah tapi punya ilmu syar'i. Ya. Mungkin ada yang bertanya, masa ada orang bisa berilmu tapi dia tidak sekolah? Oh banyak, ya banyak. Bukankah kiai-kiai Indonesia ini dulu sekolahnya tamatnya apa? Cuma tamat SMA, man dulu istilahnya ya, cuman man, madrasah aliyah, itu pengampu pondok pesantren. Bayangkan itu seperti itu. Lihat di sini. Kata si Umar bin Khattab, faqala man ista'mal ta'ala ahlil wadi. Nabi, siapa yang engkau angkat, ya, engkau
kerjakan untuk ngurusi wilayah Wadi, wilayah yang ada sekitaran Mekah. Faqala Ibnu Abza, Ibnu Abza katanya dia. Ibnu Abza ini sahabi ya. Kata Umar, qala waman Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza? Tak kenal kami, tak kenal. Qala maulan min mawalina, maulan min mawalina, mantan budak dari mantan budak di kalangan kami. Qal, kata Umar, fastakhlafta alaihi maulan, istakhlafta alaihi maulan, engkau angkat mantan budak, mantan budak, Rafi, mantan budak, ada tidak kata yang lain lagi apa? Kebayang antum, mantan budak, antum angkat tukang martabak, hah? Itu tukang martabak nasi ini tuh, penjaga toko dulu, masa Firhan, tak kata guru lain, itu mantan tukang martabak dulu jaga warung. Qal innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla, dia itu kata si Nafi qari'un li kitabillah, pandai ngajinya ya, pandai ngajinya. Masa itu, masa pengajar Al-Quran jadi guru tahfidz? Dia tuh pernah nyales kerja sales wifi sales wifi. Jawabnya apa? Sarjana juga bukan, mana ada sekolah, cuman tamat SMK. Pernah nyales jadi wifi, masa dijadiin pengajar? Jawabnya apa? Innahu qari'un li kitabillah. Ya, justru antum itu ya sarjana agu-agu. Nah, itu tadi, cuman gelar saja yang besar, tapi ilmu tak kati. Ya. Innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla. Dikarenakan dia adalah orang yang pandai baca Al-Quran. Zaman dulu mereka ketika disebut qari, dia pandai baca, dia hafal Al-Quran, dan dia juga mengamalkan Al-Quran tersebut. Jadi bukan pandai baca baik, bukan, tapi dia hafal. Wa innahu alimun bil faraid, dia juga seorang yang alim tentang al-faraid. Faraid itu ilmu faraid. Qala Umar, berkata Umar, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qal, ketahuilah sesungguhnya nabi kalian dulu pernah mengatakan, innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman, Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Intinya Al-Quran itu tadi. Ana mau tanya putra, memang benar ada di kepolisian itu kalau hafal Al-Quran diprioritaskan, tapi masih dites ya, tapi lebih diprioritaskan ya. Memang benar itu sebagai bentuk pemuliaan dia ya. Nah, contoh antum, orang yang pandai baca Al-Quran itu kalau kondangan makannya duluan ya, ada kan dia. Nah, tinggal tuh korek-korek yang tukang baca ayat Al-Quran ketika acara akad nikah itu ya, Nabi silakan Pak Ustaz duluan dah, kami belakang deh ya dah, datang terakhir makan duluan ya, tak berani, tak berani wong kalau belum Ustaz tadi belum makan, belum duluan ngembek wong tak berani. Bayanglah antum, padahal cuman ngaji, itu contoh skala kecil ya. Lihat ada kisah. Qala Abu Ishaq Al-Harbi, berkata Abu Ishaq Al-Harbi rahimahullah, kana Atha ibnu Abi Rabah abdan aswad
limra'atin min ahli Mekah. Dulu Atok bin Abi Robah, budak hitam milik seorang ibu-ibu penduduk Mekah. Budak hitam, manolah budak tuh pelayan, tidak digaji, hitam legam, lemah mon belaga, itu banyaklah hitam. Wa kana anfuhu ka'annahu bakillah. Coba antum cari di kamus bakillah. Hidungnya itu mirip bakillah. Ya. Coba cari. Apa? Jambu atau apa? Bakillah. Hah? Kacang. Pesek berarti kan gambarannya tadi. Bakillah. Full kacang berarti ya, ungkapan dari pesek kecil ya nak. Hidungnya kecil pesek. Qala, kata Abu Ishaq Al-Harbi, Ja'a Sulaiman ibn Abdul Malik Amirul Mukminin, datang Sulaiman bin Abdul Malik ila Atha wa benahu, dia dan kedua putranya. Jadi 3 orang. Fajalasu ilaihi yusalli. Mereka duduk. Ternyata si Atok sedang sholat. Antum bisa gambarkan Atok tadi, hitam legam, hidung pesek, pecah kacang. Tergambar tuh. Datang Amirul Mukminin ke rumah dia ini tadi. Dia sedang sholat. Falamma shalla intaqala ilaihim. Tatkala dia sholat, si Atok pun berpindah ke arah mereka. Fama zalu yas'alunahu min ma'an manasikil hajj. Atok ini imam ahli Mekah, ya, ulamanya Mekah. Mereka senantiasa bertanya kepada Atok tentang manasik haji. Waqad hawwala qafahu ilaihi. Dan ketika itu si Atok sambil memalingkan tengkuknya kepada mereka. Bayangkan itu. Bukan dihadapi tapi di belakang. Qafa, ini qafa itu ini tengkuk belakang. Diarahkan kepada mereka. Summa qala Sulaiman libnaihi, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada anaknya, "Quma, bangkit nak, tegak." Faqal, kata Sulaiman, "Ya baniya, wahai kedua putraku, la taniya fi talabil ilmi." Jangan males, jangan enggan untuk mencari ilmu. Fa inni la ansa zullana baina yadai hadal abdil aswad. Sesungguhnya aku tidak lupa tentang kehinaan kita, kerendahan kita di hadapan budak yang hitam ini tadi. Hina. Datang, dia lagi sholat. Sudah sholat malah dia membelakangi. Bayangkan antum seperti itu, ya. Wa marra a'rabi 'alal Basrah. Datang A'rabi, orang Arabi pedalaman,
melewati wilayah Basrah. Faqal, kata Arabi ini tadi, man sayyidu hadhil baldah, siapa pemimpin negeri ini tadi? Siapa, apa kalau zaman sekarang ini, siapa sesepunya? Nah, kepala becongnya di sini. Itu kalau istilah preman, kalau istilah itu siapa ustadz sesepunya di sini? Qila lahu Al-Hasan Al-Basri. Kata orang-orang, dia di sini tuh kiainya adalah Al-Hasan Al-Basri. Qala wa bima sadahum, dengan apa dia ini tadi Al-Hasan Al-Basri memimpin mereka? Qalu li'annahu istaghna an dunyahum waftaqaru ila ilmihi. Itu karenanya, dikarenakan dia ini tidak butuh terhadap dunia mereka dan mereka butuh kepada ilmu dia. Itulah sebabnya dia ditokohkan. Kenapa? Karena dia tidak butuh terhadap dunianya masyarakat, sedangkan masyarakat butuh kepada ilmunya dia. Wa qala Mis'ar ibnu Kidam, berkata Mis'ar bin Kidam, al-ilmu syaraful ahsab, ilmu itu adalah kedudukan yang paling mulia. Yarfa'ul khasis fi nasabihi, mengangkat orang yang khasis itu rendah, hina dalam nasabnya. Waman qa'ada bihi hasabuhu, dan bisa mengangkat orang yang nasabnya tadi, kedudukannya hasab, kedudukannya bawah, rendah. Qa'ada itu duduk, artinya rendah. Nahadha bihi adabuhu, ya. Waman qa'ada bihi hasabuhu nahadha bihi adabuhu, ya. Afan, waman qa'ada bihi hasabuhu nahadha bihi adabuhu, barang siapa yang dia itu kedudukannya tadi biasa-biasa saja, rendah, maka dia akan terangkat dengan adabnya dia. Itu maknanya. Wa qala Isa ibnu Yunus, berkata Isa ibnu Yunus, ma ra'aitul agniya was salatin inda ahadin ahqar minhum indal a'mash ma'a faqrihi wa hajatihi. Kata Isa bin Yunus, aku ndak pernah melihat orang-orang kaya, para penguasa, ya, lebih hina di sisi seseorang, ya, dibandingkan di sisi A'mash, dalam keadaan A'mash itu fakir dan butuh. Kata Isa bin Yunus, aku tidak pernah melihat orang kaya dan para penguasa hina di hadapan manusia dibandingkan di hadapan A'mash. A'mash Sulaiman bin Mihran, muhaddis, alim, ya. Itu zaman dulu ya ikhwan. Kalau zaman sekarang kebalik. Ustadz jadi hina di hadapan para agniya. Ustadz, sana, siap Pak? Ustadz yang dibayar, disuruh-suruh sama ikhwan. Temanya Ustadz, jangan gitu lah Ustadz. Tuh, ayo Pak, nurut deh. Tematik Ustadz ya. Nanti kalau kajiannya kitab tuh ndak rame. Ya. Ini tadi kan rendah dan hina sekali kita dalam dakwah ini tadi. Kita bertahun-tahun belajar, kita dihinakan oleh orang-orang agniya. Wa qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan ibnu Uyainah, ra'aitul A'mash, aku melihat A'mash. Ini jam berapa? Oh, jam 8. Masih panjang ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Insyaallah nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya. Untuk sementara ini mungkin malam Kamis dulu. Ya. Malam besok dilanjut sama Ustadz Abu Jarir, karena itu jadwal ana di masjid apa